Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan perubahan koefisien fungsi tujuan. Saya Dwi Ferdiansa dengan NIM 1910511015. Dengan teman saya Nurul Alfianti Iskandar dengan NIM 1810511002. Yang ketiga Aditya Novita dengan NIM 1810511015. Yang keempat Almira Fanfadila dengan NIM 1910511011. Yang kelima Rafid Amar Adi Negoro dengan NIM 1910511076. Analisis sensitivitas ada 4 yang akan kami jelaskan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas. Yang kedua, perubahan yang dihadapi analisis sensitivitas. Yang ketiga, tujuan dari analisis sensitivitas. Yang keempat, contoh kasusnya. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter linear programming terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Perubahan parameter linear programming ada 6. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Yang kedua, koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Yang ketiga, perubahan pada ruas kanan suatu pembatas. Yang keempat, perubahan kolom pada suatu variabel non-basis. Yang kelima, penambahan suatu variabel atau aktivitas baru. Yang keenam, penambahan suatu pembatas baru. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pemecahan optimal yang baru yang dimungkinkan dengan perhitungan yang minimal. Analisis kepekaan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode grafis dan tabel simplex. Perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slide jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau persamaan sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas, yaitu tanpa fungsi non-negatif. Selanjutnya, perubahan koefisien fungsi tujuan variabel non-basis, yang merupakan variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Dan untuk menentukan rank perubahan koefisien fungsi tujuan digunakan rumus sebagai berikut. Vektor Cj sama dengan Cb vektor Yj min Cj, di mana syarat tabel optimal tetap optimal jika vektor Cj lebih dari sama dengan 0. Keterangannya, Cb merupakan koefisien fungsi tujuan variabel basis pada tabel optimal. Vektor Yj merupakan variabel keputusan dual dari variabel keputusan atau slack. Cj merupakan koefisien pada fungsi tujuan. Vektor Cj merupakan menunjukkan nilai baru atau nilai tabel optimal. Selanjutnya ada contoh kasus perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis. Contoh kasusnya ialah seorang penjahit membuat 2 jenis masker kain, yaitu masker bermotif dan masker polos. Kedua masker ini memerlukan beberapa bahan yang sama, yaitu kain katun motif, karet, dan kain katun dengan polos. Namun, dengan komposisi yang berbeda, masker motif membutuhkan 30 meter katun motif, 40 meter karet, dan 20 meter katun polos. Sedangkan masker polos membutuhkan 20 meter karet dan 25 meter katun polos. Karena kebutuhan bahan, penjahit hanya mendapatkan 1.500 meter katun motif, 2.500 meter karet, 2.000 katun polos, dan dari pembuatan masker motif, dia akan memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000. Dan untuk masker polos, dia akan memperoleh keuntungan sebesar Rp160.000. Jika semua masker yang dibuat laku terjual, berapa buah masker dari masing-masing jenis yang harus dia buat setiap harinya agar keuntungan yang didapatkan maksimum? Assalamualaikum, nama saya Aditya Novita dengan NIM 1810511015. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan contoh soal mengenai sensitivitas perubahan koefisien tujuan dengan metode grafik. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh soalnya.
Koefisien fungsi tujuan diketahui persoalan yang telah diformulasikan dalam bentuk matematisnya, yaitu maksimumkan Z sama dengan 200x1 plus 160x2 fungsi tujuannya nih, dan dengan batasan atau kendalanya sebagai berikut, yaitu 30x1 kurang dari sama dengan 1500, 40x1 ditambah 20x2 kurang dari sama dengan 2500, 20x1 ditambah 25x2 kurang dari sama dengan 2000, selanjutnya x1, x2 lebih besar sama dengan 0. X1-nya itu yaitu merupakan jumlah produk A yang dibuat. Nah, X2-nya itu merupakan jumlah produk. Grafik-grafik ini merupakan grafik untuk batasan-batasannya. Nah, yang batasannya 2 itu dengan titik, nih, 0,125 untuk batasan yang kedua. Dan yang titik yang ininya 62,5,0. Selanjutnya untuk yang batasan 3-nya itu untuk yang 20x1 ditambah 25x2 sama dengan 2000. Nih, yang 0,80 sama yang 100,0. Nih, jadi perpotongan titiknya yang ini, titik B. Nah, kita sekarang ingin mencari X1 dan nilai X1 dan X2-nya untuk solusi optimalnya dengan persamaan batasan 2 dan 3. Nah, 40x1 ditambah 20x2 sama dengan 250. Yang terusnya batasan 3-nya 20x1 ditambah 25x2 sama dengan 2000. Kita samakan yang S1 agar kita mencari X2-nya. X1-nya kan biar supaya 40 juga. Kita cari dikaliin 2 sama dengan 40x1 ditambah 50x2 sama dengan 4000. Dikurang, jadinya kita temuin kan X1-nya udah 0, jadinya ketemu X2-nya min 30x2 sama dengan min 1500 sama dengan X2 sama dengan 50. Sekarang kita untuk mencari X2-nya itu yaitu dengan memasukkan sekarang kita mencari X1-nya dengan memasukkan X2-nya, yaitu ke persamaan yang 40x1 ditambah 20x2. Nah, 40x1-nya itu ditambah 20, nah kan tadi X2-nya udah ketemu tuh 50, kita masukin X2-nya nih 50, hasilnya kan yang tadi ininya 2500. Nah, X1-nya sama dengan jadinya 2500 bagi 40 itu hasilnya 37,5. Ini 1500. Maaf, ini iya benar. Pokoknya ntar hasilnya 1500 dibagi 40. Jadi 37,5. Jadi solusi optimalnya itu 200 dikali nih masukin X1-nya nih. X1 yang tadinya berapa? 37,5 yang baru kita dapatkan. Nah, terus masukin lagi buat yang X2-nya yaitu 160 dikali X2-nya 50. Kita ketemulah solusi optimalnya yaitu 15.500. Sekarang kita ingin mencari perubahan C1-nya dengan batas atas dan batas bawah C1 yaitu dengan asumsi C2-nya tetap. Jadi kalau kita mau cari C1, C2-nya kita tetap tulis 160 dulu. Kan tadi 200 X1 ditambah 160 X2. Nah, pokoknya jadinya C1, nih, jadinya C1 X1 ditambah 160 X2. Pokoknya kita ingin yang mencari yang ini nih, yang diubah. Nah, slope Z-nya itu dari yang C1 per C2. C1 kita asumsiinnya dengan C1 per 160-nya kita tulis, jadi tetap 160. Slope batasan 2 itu artinya itu yang kita dapat dari persamaan batasan kedua, yaitu yang 40, yang tadi 40x1 tuh, nah 40-nya yang kita tulis, dan 20-nya buat yang x2-nya. Jadi 40 per 20. Nah, batasan 3 sama seperti batasan 2. Ditulisnya 20 per 25. Ini yang dari X1, yang ini dari X2. Selanjutnya, nah batas atas C1 yaitu kayak nanti yang kita dapat tuh batas kayak tertingginya. Itu namanya batas atas. Nah, itu dari slope Z sama dengan dari yang slope batasan 2 nih. Nah, ketemulah C1 dengan kayak kali silang itu ya. Nah, hasilnya 320 C1-nya.
Nah, batas bawah C1-nya itu, ntar dia minimalnya gitu pokoknya. C1 itu per 160 kan dari yang subjeknya. Nah, sama dengan 20/25 dari persamaan tiganya. Nah, C1-nya sama dengan 128. Nah, range C1-nya yaitu 128 kurang dari sama dengan C1 kurang dari sama dengan 320. Nah, artinya selama C1 masih di dalam range tersebut, maka titik B tetap sebagai titik optimalnya. Pada batas atas dan batas bawah akan menjadi multiple optimal solution. Jika C1-nya 128, solusi optimal berada pada titik A dan titik B. Jika C1-nya 320, maka solusi optimalnya berada titik B dan C. Selanjutnya kita ke C2. Nah, C2-nya itu yang mau kita ubahkan. Nah, ini kita masih pakai yang 200 C1-nya. Nah, jadinya Z sama dengan 200X1 ditambah C2X2. Kan tadi ini C2 ini kan 160. Nah, slope Z-nya itu sekarang ganti yang 200 per C2. Tadinya kan C1 per 160 kan. Nah, slope batasan 2-nya itu tetap yang tadi, 40/20, pakai yang persamaan kendala batasan 2. Nah, terus yang slope batasan 3 juga sama kayak yang tadi. Batas bawah C2-nya itu adalah slope Z itu sama dengan yang batasan, nih, slope Z yang baru ini nih. Yang pokoknya yang 200 per C2. Bukan yang tadi ya. Nah, ini per 200 per C2 sama dengan 40/20, pakainya yang batasan 2, ketemulah C2-nya sama dengan 100. Nah, pokoknya yang paling kecilnya itu dia buat yang batas bawahnya. Kalau batas atasnya kita pakai yang slope Z sama dengan yang pakai yang batasan 3, hasilnya itu C2 sama dengan 250. Jadi range-nya itu C2 adalah 100 kurang dari sama dengan C1 kurang dari sama dengan 250. Nah, artinya selama C2 masih di dalam range tersebut, maka titik B tetap sebagai titik optimalnya. Pada batas atas dan batas bawah akan terjadi multiple optimal solution, kayak yang tadi buat C1. Jika C2-nya 100, maka solusi optimalnya berada pada titik B dan C. Jika batas atas tadi, solusi optimal berada pada titik A dan titik B. Dan selanjutnya dengan metode simplex akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Nur Alifianti Iskandar dengan akhiran NIM 02 akan menjelaskan metode simplex untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut. Pertama-tama adalah memodelkan secara matematis, seperti yang saya tampilkan di slide ini. Terdapat fungsi tujuan dan kendala. Jika sudah dimodelkan secara matematis, kita ubah menjadi bentuk simplex dengan syarat semua kendala harus berbentuk persamaan. Bila tidak berbentuk persamaan, maka harus diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Nah, di sini itu ada variabel S1, penambahan variabel S1, S2, S3. Variabel S1, S2, S3 ini merupakan variabel slack yang berguna dalam membentuk matriks identitas di dalam tabel simplex. Lalu semua nilai kanan kendala tidak boleh negatif. Bila negatif, diubah menjadi positif dengan mengkalikan -1. Nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Semua variabel harus dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Jadi X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari 0. Dan bila sudah memenuhi persyaratan bentuk umum simplex, maka kita selanjutnya adalah memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex seperti yang ada dalam slide ini, seperti ini. Jika sudah dimasukkan, lalu tahapan selanjutnya adalah memilih kolom pivot dan baris pivot. Jika sudah ditemukan kolom pivot dan baris pivot, iterasi bisa dilakukan. Ini adalah hasil dari iterasi pertama. Iterasi pertama terjadi di X1 karena di X1 itu kalau
dia memenuhi kolom pivot dan juga baris pivot. Kolom pivotnya yang paling besar ini di baris Z min 200 dan untuk rasionya itu yang menjadi acuan baris pivot, dia memiliki nilai positif terkecil yaitu 50. Maka di iterasi 1, baris S1 diganti, variabel basis S1 diganti menjadi X1. Lalu masih terdapat nilai negatif pada baris Z, yaitu pada kolom X2. Dan rasio yang memenuhinya yaitu di baris S2. Maka di baris S2 variabel basis ini akan diganti menjadi X2. Seperti ini. Dan setelah didapatkan iterasi 2, ternyata masih terdapat nilai negatif pada kolom pada kolom S1, yaitu nilai min 4. Dan rasio yang memenuhi adalah pada baris S3, yaitu dengan nilai 375. Maka pada iterasi ketiga, pada iterasi 3, S3 diganti menjadi S1. Variabel S3 diganti menjadi S1. Dan setelah didapatkan hasil dari iterasi ini, ternyata tidak ditemukan nilai negatif dari baris Z. Sehingga iterasi ini berhenti. Iterasi 3 ini bisa disebut juga sebagai tabel optimal karena tidak ada nilai negatif pada baris Z. Dan berdasarkan tabel optimal di atas, dapat diketahui bahwa variabel basisnya adalah S1, S2, dan S1. Sedangkan variabel non-basisnya selain variabel tersebut, atau S2 dan S3. Koefisien fungsi tujuan variabel basis adalah C1, C2, C3. Akibat perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis perlu dianalisis seberapa besar koefisien C1 dan C2 dapat berubah atau dinaikkan atau juga bisa diturunkan tanpa mempengaruhi solusi optimal. Sedangkan C3 tidak perlu dianalisis karena C3 adalah koefisien fungsi variabel S1 yang besarnya dipastikan 0. Nah, bisa dilihat pada yang ini. Nah, model matematis ini. Kan? Kalau S1 itu koefisiennya kan 0. Jadi dia tidak perlu dianalisis lagi. Kita hanya menganalisis pada C1, C2, atau X1 dan X2. Range C1. Kita akan mencarinya pada C4 dan C5. Jadi dimasukkan dulu rumus koefisien fungsi tujuannya. Terus dimasukkan juga koefisien fungsinya. C1, 160, dan 0. C1 itu kan X1, 160 itu koefisien dari S2, X2, dan 0 itu merupakan koefisien dari fungsi tujuan S1. Y4 itu tadi nilainya didapatkan dari tabel optimal, tanpa menghitung kolom Z. Jadi dari X1 dulu, X1, 1, 2, 3, 4. Dan didapatkan nilainya ini. Dan kita tidak perlu memasukkan baris Z. Cukup dari baris S1, S2, dan S1. C4 sama dengan 0. Nah, di sini masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. C1 160, 0 dikali dengan matriks nilai kolom S2, terus dikurang 0. Syarat tabel optimal tetap optimal jika C4 lebih dari 0. C4 lebih dari 0 syaratnya. Jadi setelah dilakukan perkalian dan perhitungan lainnya, didapatkan C1 lebih dari 128, yang menandakan bahwa
bahwa tabel optimal tetap optimal karena dia tidak kurang dari 0. Lanjut ke C5. C5 begitu juga dimasukkan dulu rumusnya, koefisien fungsi tujuannya, terus nilai CB-nya, terus Y5-nya ini didapatkan dari kolom S3. Kolom S3 seperti ini. Oh iya, pada iterasi 3 ini, nilai yang saya gunakan ini disederhanakan. Jadi pada range ini terlihat lebih besar. Tapi sama aja kok. Nah, ini C5-nya sama dengan 0, terus dimasukkan lagi. Terus syaratnya tuh tetap C5 lebih besar dari 0. Syarat tabel optimal tetap optimal. Dan dilakukan perhitungan, didapatkan nilainya 320. C1 lebih kecil dari 320. C1 lebih kecil dari atau sama dengan 320. Nah, jadi range C1 adalah 128 kurang dari C1 kurang dari 320. Artinya selama 128 kurang dari C1 kurang dari 320, maka tabel optimal tetap optimal. Berarti nilai X1 dan X2 tetap. Dan sebaliknya, jika C1 kurang 120 atau C1 lebih 320, tabel tidak optimal lagi. Berarti nilai C1 dan C2 berubah. Pada batas atas dan batas bawah range, akan terjadi multiple optimal solution. Dan sehabis itu, ini kan baru range C1, koefisien X1. Dilanjutkan dengan koefisien X2 atau range 2. Nah, nilai Y4-nya ini dan Y5-nya ini sama dari kolom yang tabel optimal tadi, kolom S1 dan S2. Habis itu dimasukkan juga rumusnya tetap sama, tapi yang berbeda di sini adalah CB-nya. CB-nya ini berubah, tadi kan C1, sekarang C2. Jadi, koefisien X1 dimasukkan di sini, yaitu 200, koefisien tujuan X1 yaitu 200, terus C2 dan 0. 0 itu koefisien tujuan S1. C4 sama dengan 0, terus dimasukkan lagi nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Dilakukan perhitungan perkalian, habis itu syaratnya tetap, yaitu C4 lebih dari 0. Syarat tabel optimal tetap optimal, C4 lebih dari 0. Dan dilakukan perhitungan lagi, dan didapatkan bahwa C2 kurang dari 250. Selanjutnya di C5. C5 masukkan juga rumusnya, terus CB-nya juga tetap sama. Y5-nya itu dari kolom optimal S2, kolom optimal S3, maaf. Terus Y5-nya sama dengan 0. Terus di sini dilakukan perkalian, terus syarat tabel optimalnya tetap C5 lebih dari 0. Dan dilakukan perhitungan dan didapatkan bahwa C2 lebih dari 100. Dan didapatkan bahwa range 2 adalah 100 kurang dari C2 kurang dari 250. Artinya, selama 100 kurang dari C2 kurang dari 250, maka tabel optimal tetap optimal. Berarti nilai X1 dan X2 tetap. Dan sebaliknya, jika C2 kurang 100 atau C2 lebih 250, tabel tidak optimal lagi. Berarti nilai X1 dan X2 akan berubah. Pada batas bawah dan batas atas range akan terjadi multiple optimal solution. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Rafid Amar Adinegoro, dan saya akan menjelaskan contoh kasus pada perubahan koefisien fungsi tujuan atau CJ pada variabel non-basis menggunakan metode simplex.
Ya, jadi ini contoh soalnya, yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan diketahui persoalan yang telah diformulasikan dalam bentuk matematis sebagai berikut. Ya, jadi ini sudah diketahui bentuk pemrograman linearnya, yaitu ada fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Lalu juga sudah ada tabel optimalnya. Nah, di sini kita akan melihat analisis sensitivitasnya seperti apa, dan melihat apakah perubahan koefisien fungsi tujuan ini merubah solusi optimalnya atau tabel optimalnya. Jadi ini ada soalnya, yaitu andaikan perusahaan tersebut mampu meningkatkan keuntungan per unit produk 2 dari $30 ke $34. Apa yang dapat kita sarankan pada manajer? Jadi produk 2 ini artinya kan X2, dan X2 ini yang tadinya keuntungannya 30 ingin dirubah menjadi 34. Lihat di sini fungsi tujuannya X2 yaitu 30, ingin menjadi 34. Berarti XC2 ini X2 yang baru, C2 yang baru yaitu X2, koefisien dari X2 yaitu 34. Di sini kita menghitung dengan rumus yang ini, yang sebelumnya tadi sudah disampaikan, yaitu ada CB dikali YJ dikurang CJ. Lanjut saja ke penyelesaiannya. Oh ya, jadi setelah dari perhitungan ini, jika hasilnya positif, jika hasilnya negatif, maka tabel optimal maka X2 akan menjadi negatif. Jadi di sininya akan menjadi negatif, dan tabel optimal akan iterasi lagi sampai X2 yang di Z ini menjadi positif. Maka jika ini yang negatif, jika hasil dari perhitungan ini negatif, maka X2 solusi tabel optimal akan berubah. Tetapi jika hasil dari perhitungan rumus ini positif, maka tabel optimal tidak akan berubah, yang artinya solusi optimal yang lama akan tetap optimal. Nah, maka dari ketentuannya solusi optimal yang lama akan tetap optimal jika C2 yang baru bernilai positif. Nah, ini ada rumusnya, yaitu CJ sama dengan CB kali YJ dikurang CJ. Nah, CB ini adalah ongkos koefisien dari variabel basis, yaitu yang variabel basis ini kan ada X1, X3, dan X1. Nah, ongkosnya itu berarti ini urut dari S1 dulu, berarti S1 itu 0, nih. X3 itu adalah 20, dan X1-nya 60. Maka dari itu matriksnya adalah 0, 20, dan 60. Dan YJ ini adalah yang tadi sebelumnya sudah disampaikan juga, YJ ini adalah variabel dual dari variabel keputusan dan atau slack. Jadi dia itu dari tiga kotak ini, yaitu antara variabel basis dan variabel basisnya. Nah, karena di sini karena di situ yang dirubah adalah variabel non basisnya, yaitu C2-nya atau X2-nya, maka kita hanya menggunakan dari kolom X2 saja, yaitu ada min 2, dan 1,25. Maka di sini matriksnya min 2, dan 1,25, lalu dikurang CJ. Nah, CJ-nya itu tadi 34 kan ya. Ingin dirubah menjadi 34. Nah, ini sebenarnya bisa saja ditulisnya 34, tapi agar hasilnya itu bisa lebih umum dan bisa ditentukan juga range-nya berapa agar bisa digunakan untuk selanjutnya. Jadi di 34 ini diubah saja menjadi 30 ditambah delta. Nah, tadi kan solusi optimal yang lama akan tetap optimal jika C2 yang baru bernilai positif.
Maka di sini pertidaksamannya adalah lebih besar atau sama dengan 0 agar bernilai positif. Lalu ini tinggal perkalian matriks saja, yaitu menjadi 35, lalu dikurang 30 tambah delta, itu lebih besar sama dengan 0, ya menjadi 5 kurang delta sama dengan lebih besar atau sama dengan 0, artinya delta kurang dari atau sama dengan 5. Ya, nah delta itu kan tadi adalah C yang baru, ini C aksen ini C yang baru dikurang C yang lama. Jadi delta ini adalah C baru kurang C lama. Karena kan dari sini tadi. Nah, C yang lama itu kan kita tahu adalah 30. Nah, 30. Maka C lama kurang C baru dikurang C lama kurang dari sama dengan 5. Maka C barunya itu range-nya adalah kurang dari atau sama dengan 35. Maka selama C2 yang baru, ini ya, ini C2, ini C2 yang baru ini. C2 yang baru kurang dari sama dengan 35, solusi yang lama masih tetap optimal. Yang dimana tabel yang lama itu masih tetap menjadi solusi yang optimal. Karena 34 itu kurang dari 35, maka jawabannya adalah produksi X2 tidak disarankan. Jadi yang tadi keuntungan produk 2 ingin dirubah dari 30 menjadi 34 tidak disarankan karena masih di bawah range dari C2 ini. Di lain sisi, jika C2 yang baru ini di atas 35 ya, di luar range yang tadi sudah dihitung, maka koefisien X2 akan menjadi negatif. Dan X2 akan menjadi variabel basis dan akan diproduksi. Nah ya, jadi tadi jika hasilnya adalah negatif, perhitungan tadi adalah negatif, maka X2 itu akan masuk jadi negatif di sini kan. Berarti X2 akan masuk menjadi variabel basis. Nah, jika X2 masuk ke variabel basis, dia akan diproduksi, ada nilainya di sini. Nah, dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke rasio yang positif. Nah, S1 ini kan negatif, X3 juga negatif. Hanya X1 yang positif. Berarti rasionya positif. Berarti nanti X2 ini akan masuk menjadi variabel basis ke X1. Jadi X2 akan menjadi variabel basis dan X1 akan menjadi variabel non-basis. Nah, ini ada latihan soal yang bisa teman-teman dari kelompok lain kerjakan. Dan demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.